Segera hentikan konten itu, konten buatan. Kamu ingin terkaya diri, sedangkan kamu menjatuhkan teman-teman saya, hingga teman-teman saya itu tidak ada orderan buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah ketika Kang Ujang berduel hebat dengan seorang guru dukun santet Panglima Timur. Sang dukun ingin melakukan balas dendam karena Kang Ujang telah membunuh para murid dan teman dukunnya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Kang Ujang berduel hebat dengan sang guru dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, orang yang berduel dengan Kang Ujang ini adalah seorang dukun murid dari sang guru dukun santet yang bernama Panglima Timur. Yang mana ketika Kang Ujang datang untuk memenuhi undangan sang gurunya, sang dukun tersebut marah dan langsung berusaha menghajar Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang sebenarnya memiliki tujuan yang baik atas kedatangannya, karena dia berusaha memenuhi undangan dari seorang praktisi yang ingin bertemu dengan dirinya. Namun nampaknya, sang praktisi yang bernama Panglima Timur tersebut mempunyai niat jahat. Sehingga ketika Kang Ujang datang, seorang muridnya langsung berusaha menyerang dan menghajarnya. Kang Ujang yang memang sudah terbiasa menghadapi kelicikan dukun itu tetap berpikir tenang. Sebab itulah Kang Ujang mencoba meladeni saja setiap serangan dari sang dukun. Dan beberapa saat kemudian, Kang Ujang pun berbalik menghajar dan menghancurkannya. Dan setelah menghancurkan seorang muridnya, Kang Ujang pun langsung mendatangi sang Panglima Timur yang tampak sudah menunggu kedatangannya. Tatapan matanya yang tajam, tampak menunjukkan sang Panglima yang sepertinya sudah dipenuhi api kemarahan. Sehingga ketika Kang Ujang mencoba beruluk salam, sang Panglima itu tak bersedia menggubrisnya. Kang Ujang pun mencoba berkata kepadanya, apakah sebenarnya tujuan Panglima Timur, sehingga dia mengundang datang dirinya. Dan mengapa pula ketika Kang Ujang datang, seorang muridnya langsung berusaha menghajarnya. Tampak sang Panglima mencoba memendam kemarahannya. Dia pun kemudian berkata kepada Kang Ujang Bustomi,
bahwa sesungguhnya dia mengundang Kang Ujang adalah untuk membuat perhitungan. Aksi Kang Ujang yang membuat konten memberantas para dukun santet itu telah benar-benar menghancurkan kehidupannya. Tidak hanya pekerjaannya yang menjadi sepi. Para dukun teman seprofesinya, juga para muridnya, banyak yang hancur karena dihajar Kang Ujang Bustomi. Dia marah dan tidak terima, dan dia ingin melakukan balas dendam. Panglima waras. Saya waras sehat, lebih waras dan sehat dari kamu. Ya nggak usah ngegas-ngegas, ada apa Panglima. Salam hormat saya, salam silaturahmi saya, salam kenal saya. Saya Ujang Bustomi, saya dari Cirebon. Saya yang punya padepokan Andi Galau. Terima kasih sudah diundang. Sama Anda dan semua keluarga besar Anda, mudah-mudahan selalu diberi lindungan sama Allah. Ada apa marah-marah sama saya, Panglima? Saya Panglima Timur, muak dengan kelakuan kamu. Tingkah laku kamu kayak sok jagoan. Muaknya kenapa, Panglima? Saya mau tanya. Saya lihat di YouTube kamu berulah, kamu bertingkah. Bertingkahnya gimana, Panglima? Boleh? Sudah mengacak-acak teman-teman saya, satu perdukunan saya. Kamu acak-acak teman-teman saya itu. Boleh saya ngerokok, Panglima? Mau ngerokok, Panglima? Saya tidak merokok. Oh, haram. Rokok saya terbuat dari tulang. Waduh, ngeri bisa. Kamu tahu? Ya, luar biasa ini. Jadi gimana? Kenapa Anda begitu dendamnya tadi konten-konten gimana maksudnya? Segera hentikan konten itu. Konten buatan. Kamu ingin perkaya diri. Sedangkan kamu menjatuhkan teman-teman saya. Hingga teman-teman saya itu tidak ada orderan buat mereka. Aduh, konten-konten gimana? Sepi mereka. Tidak ada pasien yang datang kepada mereka. Karena ulah kamu. Lah, itu kampak buat apa itu kampak? Ini buat membunuh kamu. Kapak ini. Hah? Buat bunuh kamu. Lah, ya jangan, Panglima. Masa saya mau dikampak? Emang saya bonggol gedang. Terus gimana? Terus dengan konten saya gimana? Mohon maaf kalau saya banyak menyinggung. Yang pasti sih saya tidak hebat, saya tidak kuat. Segera hentikan konten itu. Hentikan gimana? Ada apa, Roma? Stop saja. Saya sebagai Panglima Timur kecewa, tersinggung, merasa dihina, diinjak-injak sama kamu. Ya jangan begitu, Panglima. Masing-masing aja Panglima, Anda saya. Tidak bisa. Saya ingin kaya. Jangan kamu saja yang ingin kaya. Saya dan teman-teman saya juga mau kaya. Ya mau kaya pada kerja, Panglima. Itu sudah kerjaan saya. Kerja itu kerja apa? Saya mau tahu, Panglima. Kerja menerima pasien itu sudah kerjaan Lah saya. ya silakan aja, siapa yang mau nyetop, siapa yang mau berhentiin. Kami tinggal kerja-kerja aja. Kamu mengalahkan mereka semua. Sehingga para pasien sudah tidak percaya lagi pada teman-teman saya. Tidak percaya gimana, Panglima? Kamu merasa hebat. Ilmu kamu tinggi. Oh, enggak, saya sih nggak hebat, saya nggak tinggi. Saya sih anak kemarin sore, anak ingusan saya mah. Makanya jangan kurang ajar sama saya. Kemarahan guru dukun itu benar-benar telah menguasai hatinya. Hancurnya murid dan para teman dukunnya seakan telah membuatnya seperti kesetanan. Dia tidak terima, karena akibat ulah Kang Ujang, telah membuat kehidupan para dukun menjadi celaka. Provokasi Kang Ujang yang membuat konten memberantas para dukun santet, telah benar-benar memengaruhi pikiran banyak orang. Sehingga dulu mereka yang biasa mendatangi dukun, kini sudah tidak ada yang datang meminta bantuan. Sehingga otomatis, penghasilan yang selama ini didapatkan dari pekerjaan menjadi dukun, kini sudah tidak ada lagi. Dan sebab dari semuanya, adalah karena ulah dari Kang Ujang Bustomi. Sang dukun Panglima Timur meminta Kang Ujang agar berhenti dari memprovokasi warga, juga menghapus semua konten memberantas para dukun yang dibuatnya. Karena kalau tidak, maka saat ini pula sang dukun akan membunuhnya. Dan diancam dibunuh oleh sang dukun Panglima Timur itu. Kang Ujang Bustomi tetap berusaha tenang. Kang Ujang sadar pada setiap dukun yang mengundang datang kepada dirinya. Karena para dukun itu pasti telah memusuhinya, dan pada ujungnya mereka akan berusaha menghajar dan menghancurkannya. Saya Panglima Timur. Tidak ada yang menandingi kehebatan saya. Buktinya ini, piala. Waduh, piala apa ini, Panglima? Piala nasional membunuh orang. Oh, ini piala, Pung. Ini Panglima dapat piala. Piala saya itu. Piala santet ini. Piala santet membunuh orang. Kamu jangan macam-macam dengan saya. Anak maning baik. Yang ngasih pialanya siapa? Mohon maaf ya, saya jadi pengen ketawa. Guru gaib saya ini yang ngasih piala. Oh, oke. Anda tidak kenal, tidak bakal mungkin kenal. Ya saya nggak kenal Panglima. Saya baru kalau ada apa dapat piala saya mau ikut di mana lah. Biar saya dapat piala. Tidak ada gunanya Anda ikut. Oh, karena gitu. Anda tidak ada tekuk saya ilmu Anda. Oh,
Terus kemana nih pada perempuan-perempuan pada nggak ada, biasanya itu orang-orang pintar itu perempuannya banyak. Karena ulah kamu, mereka pada kabur semua. Tidak percaya lagi sama saya. Oh, kenapa nggak nikah aja? Saya tidak punya istri, saya tidak suka wanita. Oh, mohon maaf, Anda tidak suka wanita. Kenapa? Saya tidak suka wanita karena wanita itu semuanya iblis. Oh, Kamu tahu itu? semua wanita iblis. Iblis itu. Terus? Matanya wanita kamu tahu di Iya. situ ada wewe, ada kuntilanak, ada jin, ifrit. Oh, Di mulutnya ada genderuwo. oh. Ya diusir aja genderuwo wewenya kan biar nanti hilang kan. Saya usir, sekaligus saya bunuh itu wanita. Lah ya jangan, wanita itu kan enak, Panglima. Wanita itu racun dunia. Oh, racun. Racun dunia, penghancur para lelaki. Penghancurnya gimana, Panglima? Karena di tubuh wanita itu kamu tahu yang namanya ketiak. Wanita Iya, iya. ada bulunya, Iya. bulu ketek. Iya. Di situ bergelantungan wewe gombel. Oh, salah minum obat ini kayaknya ini Anda ini. Tidak, saya tidak salah minum obat. Tadi Anda tanya ke saya. Saya tidak punya istri, tidak. Ya sudah, cukup jawab aja, Anda sudah punya istri, Anda duda, selesai kita. Nggak usah dibahas sampai kelek-kelek, susu-susu, rambut-rambut, perambutan. Wah, miring ini Anda. Kamu yang milih. Kesel tadi Anda nyebut kelek. Waktu kita, kelek itu asem. Tahu? Asem. Kalau dikasih minyak wangi nggak asem. Ya berarti kamu suka asem dong. Ya itu yang namanya racun dunia. Kenapa? Banyak wanita yang menggoda pria. Kenapa? Sehingga wanita menghancurkan kehidupan banyak Udah, laki-laki. gini aja udah, kita nggak usah bahas perkelekan, nggak usah kita bahas perambutan. Anda maunya apa? Ini ada piala-pialaan, anak kampak-kampak, gentong-gentong, ini sob maunya apa? To the point aja, nggak usah banyak. Saya mau matiin kamu hari ini. Oh, mau Malam matiin. ini juga. Ya, serius. Serius nih, Serius. salaman.
Sang dukun Panglima Timur itu terus mencoba memberikan perlawanan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, dia berusaha menyerang Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi, perlawanan itu tidak berlangsung lama. Setelah Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, ilmu yang hebat itu kemudian menghantam tubuhnya. Sehingga tubuh itu tumbang, dan terkapar tergeletak di lantai rumahnya. Tubuh itu tak diam bergerak, dan sepertinya sekarat menjemput takdirnya. Maka tamatlah riwayat Panglima Timur, sang guru dukun santet yang sok merasa hebat itu. Terima kasih, telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap, kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.